Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kita mengikuti pekan ulangan selama kurang lebih seminggu, maka pada hari ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Dan pada hari ini kita akan masuki bab 4. Judulnya Indahnya Berpuisi. Dan yang kita akan bahas yaitu halaman 39 buku LKS. Kalian bisa lihat halaman 39 buku LKS kalian, yaitu bagian A, yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, dari bagian ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu pengertian puisi, yang kedua yaitu unsur-unsur puisi. Maka diharapkan dari pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan macam-macam pengertian puisi. Yang kedua, dapat menyebutkan unsur-unsur pembentuk puisi. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah lihat buku kalian halaman 39. Tolong perhatikan. Kita akan bahas yang pertama yaitu pengertian puisi. Nah, puisi ini secara etimologis menurut bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu poiesis, yang artinya membangun, membentuk, membuat atau menciptakan. Adapun kata poet atau puisi dalam tradisi Yunani kuno berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya, orang yang hampir-hampir menyerupai dewa atau yang amat suka kepada dewa-dewa. Nah, itulah pengertian puisi secara etimologis. Sedangkan menurut terminologis atau istilah, nah puisi ini mempunyai pengertian yang banyak sekali yang diungkapkan oleh para ahli. Nah, hal ini kalian dapatkan di internet kalau kalian ingin mengetahui pengertian-pengertian puisi dari para ahli. Salah satunya menurut Hermann Waliu. Nah, menurut beliau, puisi itu adalah mengungkapkan karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi nama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang kias atau imajinatif. Nah, itulah salah satu pengertian puisi dari Hermann Waliu. Baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, unsur-unsur pembentuk puisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur lahir puisi atau unsur fisik puisi. Yang kedua unsur batin puisi. Jadi bukan manusia saja yang punya lahir batin, tapi juga puisi mempunyai lahir dan batin. Apa saja unsur lahir puisi tersebut?
Nah, ini kalian dapat lihat di antaranya yaitu tipografi atau perwajahan puisi. Yang kedua, diksi. Apa itu diksi? Nah, diksi ini adalah pemilihan kata-kata. Jadi bisa menggunakan kata-kata bahasa Indonesia lama yang sulit dimengerti. Seperti contohnya nih ya, seperti kaulah kandil gemerlap. Engkaulah kandil gemerlap. Padahal di baris berikutnya digunakan kata pelita. Nah, kata kandil dan pelita ini memiliki makna yang sama atau sinonim, yaitu cahaya atau lampu. Nah, kenapa pemilihan kata ini digunakan? Karena untuk memperindah makna puisi itu sendiri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian yang ketiga yaitu imaji. Apa itu imaji atau image? Nah, imaji ini adalah digunakan pengarang berupa rabaan atau penglihatan. Karena kata dalam bait puisi tersebut merupakan pilihan kata yang menggambarkan perasaan penyair. Misalnya nih, kerinduan terhadap kekasihnya. Nah, itu diungkapkan dalam karangan mereka dengan rabaan dan penglihatan. Kemudian yang ketiga yaitu kata, yang berikutnya yaitu kata konkret. Nah, dalam puisi terkandung beberapa kata konkret atau nyata yang langsung menuju maksud kata-kata tersebut. Misalnya, aku manusia. Nah, itu kan langsung pada maksudnya. Yang kedua, aku menunggu seorang diri. Nah, itu yang dimaksud kata-kata konkret. Kemudian selanjutnya gaya bahasa. Nah, jadi puisi ini menggunakan gaya bahasa. Untuk apa? Untuk memperkaya makna. Sebagaimana kita ketahui, gaya bahasa itu ada yang hiperbola, melebih-lebihkan, misalnya kecantikannya, kelembutannya dapat melelehkan hatinya. Nah, itu kan hiperbola, melebih-lebihkan. Ada juga metafora, membandingkan, dan ada juga personifikasi, yaitu menjadikan sesuatu seperti manusia atau memanusiakan sesuatu yang bukan manusia, seperti nyiur melambai. Nah, ini kan pohon kelapa melambai. Nah, itu artinya personifikasi. Ini seolah-olah pohon kelapa itu hidup, atau pohon bambu di belakang rumahku berbisik-bisik. Itulah contoh dari personifikasi. Yang jelas tujuannya adalah untuk memperkaya makna dari puisi itu tersebut. Dan yang selanjutnya adalah irama atau rima. Nah, ini jadi harus memakai irama dalam kita membaca puisi agar enak didengar dan dihayati. Itulah unsur lahir dari puisi. Kemudian selanjutnya unsur batin puisi. Apa saja unsur batin puisi itu? Yaitu di antaranya adanya tema atau makna atau sense. Nah, jadi kalau isi puisi yang tercantum
dalam setiap baitnya itu menggambarkan perasaan. Jadi itulah tema atau makna yang diungkapkan. Kemudian yang kedua yaitu rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok pikiran atau tema. Nah, feeling ini digunakan penyair pada puisi agar benar-benar bagus puisinya dengan atau sesuai dengan perasaannya. Selanjutnya, unsur dari batin puisi tersebut adalah nada. Nah, nada yang paling dominan diberikan adalah mendayu-dayu. Dan yang terakhir yaitu adanya amanat atau intention. Jadi setiap puisi yang dibacakan, yang dipersembahkan itu harus ada unsur batinnya, yaitu diantaranya amanah. Jadi harus ada yang disampaikan, maksud atau tujuan dari puisi tersebut. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang pengertian puisi dan unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik, dan kalau masih kurang jelas kalian bisa baca buku kalian, buku LKS halaman 39 atau dari keterangan saya ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.